Oke, kita lanjut ke materi batuan sedimen. Nih, jadi sedimen itu merupakan massa dari batuan ya, yang kemudian batuan tersebut mengalami pelapukan ya, sehingga terbagi menjadi massa yang lebih kecil. Yang kemudian massa lebih kecil tersebut mengerosi ya, mengerosi massa lainnya. Nah, itu sedimen. Nah, terus sedimen itu dapat tertransportasi baik itu melalui angin maupun air atau dasar gitu ya. Nah, sedimen yang udah lapuk ya, batu yang udah lapuk dan terorasi ini kemudian transportasi, jadi terletak gitu, terpindahkan ke suatu tempat gitu ya, di nama yang namanya prosesnya itu deposisi. Nah, di tempat tersebut dia mengalami litifikasi atau pembuatan dia menjadi batuan. Nah, sini ada dua proses yaitu kompaksi dan sementasi. Ya, kalau kompaksi ketika sedimen ini berakumulasi di atasnya gitu, sehingga menimbulkan tekanan antar pori-pori dari si sedimen. Lalu kalau sementasi ketika ada air yang membawa uh, grain atau material yang lebih kecil sehingga mengisi pori-pori di antara sedimen tersebut. Nah, lalu sedimen ini, batuan sedimen ada dua, yang plastik dan non plastik. Ya, kalau plastik yaitu fisis, ya, berdasarkan proses yang aku jelasin tadi. Lalu kalau non plastik dia bisa dari sifat kimia maupun biologis. Nah, ini merupakan skala Wentworth ya. Di sini ada besar butir dari sedimen. Nah, ada bongkah, berangkal kerikil, granul, pasir, dan debu atau liat dan liat. Kalau bongkah dia di atas 256 mm, kemudian berangkal dia 256 hingga 64 dan seterusnya. Lalu ada pasir dari 2 hingga 0,062, kemudian debu atau silt 0,0625 hingga 0,004, lalu liat atau lumpur di bawah 0,004 ya. Dia sangat-sangat kecil sekali besar butirnya sehingga pori-pori dalam suatu clay atau liat dia itu sangat hampir non eksisten. Lalu klasifikasi berdasarkan roundness-nya atau kebulatan dia antara sphericity ataupun uh, apakah dia angular atau dia perfectly bulat gitu ya. Lalu berdasarkan sortasi ya, apakah sedimen-sedimennya itu materi plastiknya itu ukurannya sama-sama ataupun beda-beda. Kalau beda-beda itu poorly sorted, kalau sama-sama dia very well. Lalu ada bentuk-bentuknya kayak paralel ya, terus cross bedding ya, simpang siur, lalu graded bedding yang membentuk gradasi, gravel mark bentuk dari uh, ripple ya atau pecahan ombak, lalu mudplat crack dan lattice. Nah, ini ada dua jenis batuan sedimen yang berbeda, ada konglomerat dan breksi. Ya, kalau di sini konglomerat bentuknya lebih rounded ya, plastiknya bulat-bulat. Kalau breksi dia lebih angular, si materi plastik yang ada di dalam batuan sedimen. Nah, sekarang kita bahas batuan dan sedimen non plastik. Ini ada pit uh, dan coal ya. Jadi pit ini merupakan batuan sedimen ya, yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup ataupun tumbuhan rawa, vegetasi rawa yang dia tidak terbusukkan secara sempurna ya, karena dia busuknya di bawah air, dia mati di bawah air ya, jadi mengendap sehingga menjadi pit atau gambut ya. Gambut ini kandungan airnya sangat cukup banyak dan um, kemudian dapat berevolusi menjadi batu bara ya, kemudian dia menjadi lignite atau brown coal, lalu bituminous coal ya, lalu berubah menjadi batu one metamorph yaitu antrasit. Lalu ada kalsit ya atau limestone. Kalau di karbon batu bara kita bahas kalsit itu CaCO3. Nah, di sini uh, itu terjadi karena proses pembentukan dari sel kerang gitu ya. Jadi kerang-kerang ini yang cangkangnya itu um, mengalami settling dan kompaksi. Kemudian karena ada pressure dan temperatur, dia berubah menjadi limestone atau batu kapur.
Nah, batuan kapur ini sangat rentan terhadap yang namanya asam yang biasanya ditimbulkan akibat kondisi unsur CO2, senyawa CO2 yang bercampur ke air laut gitu. Terus contohnya juga ada halit atau garam sama dolomit, dia mirip kalsit tapi dia ada kandungan magnesiumnya ya biasanya karena dasar laut gitu ya. Dasar laut kan eh, dia SIMG gitu kan si kerak lautnya. Jadi karena ada campur tangan dari si kerak laut, jadi ada tambahan Mg atau magnesium ke dalam kalsit. Jadi dolomit. Lalu contohnya juga minyak bumi ya. Ya, dia bukan dia merupakan energi yang terbentuk dari batuan sedimen gitu ya.